yang benar-benar dibutuhkan oleh desa untuk membangun sebuah sistem informasi desa. Yang pertama penduduk dulu, kemudian layanan surat. Kenapa dipilih yang kedua? Karena lebih kepada pemanfaatannya harian untuk kebutuhan desa. Namun tidak terlepas tadi seperti Radang Selatan memfokuskan diri terhadap pemetaan. Ada di sini ada fitur peta. Ada juga yang fokuskan diri terkait dengan data suplemen. Ada juga seperti di Lampung itu banyak sekali yang fokus di suplemen. Dia memberikan sebuah data peruntukannya untuk misalnya berapa anak yatim tadi contohnya, terus penerima KWH yang rumah belum memiliki tagihan listrik, meteran listrik dan seterusnya. Contohnya, misalnya saya buka di Pulung Kencana. Pulung Kencana ini adalah salah satu desa di Lampung, di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Maka di sana juga salah satu, nah ini button-button ini adalah salah satu yang diambil dari suplemen tadi. Jadi ketika desa menginput data suplemen ibu hamil atau vaksinasi dan sebagainya, ya ini ada yang di suplemen, ada yang juga di menu OpenSID-nya. Contoh ketika peta, kemudian pasangan usia subur dan lain-lain. Kalau data janda ya ini mohon izin juga diambil dari suplemen untuk desa Pulung Kencana ini. Siapa saja namanya bisa terlihat di sana. Akibat apa? Cerai hidup atau cerai mati dan sebagainya. Itu boleh di custom di suplemen ini. Ada di menu kependudukan, kemudian data suplemen. Ini tinggal tambah sasarannya apa? Penduduk atau keluarga. Tinggal tambah sasarannya, misalnya penerima beasiswa pelajar contohnya misalnya. Maka ketika ini masuk, sama tadi kita sudah membuat sebuah foldernya. Kalau di komputer ya, sasarannya penduduk, maka yang muncul seluruh penduduk. Tinggal masuk ke tombol ungu. Nah, di sini tambahkan penduduknya satu persatu atau beberapa. Nah, kembali ke tadi, tetap data penduduknya lah yang diperlukan untuk menu-menu yang lain. Jadi tetap tips dari saya dengan adanya webinar ini, satu, data penduduk dipositifkan dulu. Ada dua cara, impor dan input. Saran saya sebaiknya di-input walaupun kita sakit di awal, tetapi manfaatnya sembari kita validasi penduduk tersebut ada atau tidak di desa ya, ataupun tidak. Terlepas dari jumlah penduduk yang banyak. Tapi kalau memang ingin untuk impor, boleh. Ketika mau diimpor, silakan. Nanti bisa divalidasi sambil berjalan, juga tidak masalah. Itu terkait data kependudukan. Surat menyurat juga sama, disesuaikan dengan kebutuhan desa. Dan prakteknya, surat ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Termasuk surat keterangan nikah yang sangat banyak sekali inputannya. Maka di sini juga surat nikah diperlukan untuk isi data sesuai dengan yang dibutuhkan. Sama, saya lanjut, merah. Tinggal diisi saja. Nah, karena ini penduduknya cuma satu, mohon maaf, saya tidak bisa milih yang lain karena data pasangan untuk lain juga tidak ada di data penduduk ini. Namun sama, manfaatnya seperti pembuatan surat tadi. Itu terkait dua modul yang dasar sekali di OpenSID. Mudah-mudahan dengan aplikasi OpenSID ini dapat membantu teman-teman perangkat desa yang awalnya tidak mengenal menjadi tahu, kemudian yang awalnya belum menggunakan menjadi mencoba menggunakan, karena kita ingin memulai dulu. Masalah jalan atau tidak itu urusan nanti, karena mudah-mudahan harapan kita tetap berjalan maksimal ketika kita ingin sudah memulai itu. Dan teman-teman yang sudah menggunakan, contohnya tadi ada di chat beberapa yang menggunakan untuk di desanya, namun belum maksimal. Sama, kalau untuk pendudukan dan surat, saya yakin kalau sudah menggunakan OpenSheet bisa maksimal. Kalau yang belum maksimal, kemungkinan dari sistem modul yang lain belum dimanfaatkan, itu tidak masalah.
Atau dari sisi surat yang misalkan gagal cetak dan lain-lain, itu bisa dikomunikasikan. Karena apa? Karena Open Desa juga mengadakan sesi klinik bug. Klinik bug itu untuk membantu teman-teman di desa yang mengalami kesulitan. Bisa gabung di klinik bug melalui jaringan kantor online yaitu Discord. Itu tiap hari, bahkan satu hari ada 3 sesi, pagi, siang, sore. Jadi teman-teman desa bisa gabung aja di sana ketika memerlukan bantuan untuk ini. Tapi untuk masalah-masalah penggunaan berbeda, bisa mengambil pelatihan. Pelatihan di Open Desa juga ada pelatihan fokus di kependudukan atau pelatihan fokus di layanan surat, itu ada dan sudah rutin juga dimanfaatkan secara daring maupun offline, yaitu temu muka oleh Open Desa seperti itu. Itu terkait ini. Nah, ada pertanyaan di grup chat terakhir kok, saya sedikit melihat ini untuk penggunaan di perumahan bisa ya Pak? Nah, baik, Open SID sifatnya ini global menurut saya. Karena apa? Walaupun peruntukannya untuk desa, tetapi juga bisa digunakan untuk perumahan, untuk kelurahan, untuk organisasi. Mengapa? Contoh, saya install OpenSheet, walaupun di sana ada sebuah identitas desa yang di-input di dalamnya. Ada identitas desa yang di-input di dalamnya. Tetapi kan sebuah perumahan ataupun lain ada bahasanya, ada ini ya, nama desa. Tetapi sebutan itu bisa diatur di sebuah pengaturan aplikasi. Di situ ada yang namanya sebutan desa. Nah, mungkin diganti dengan misalnya organisasi tertentu ataupun apa. Karena apa? Tergantung dari penerima manfaat tadi. Contoh misalkan untuk perumahan. Kalau memang fokus di perumahan tersebut dan ingin mengakomodir anggota penduduknya yang ada, silakan diinstal. Dan manfaatnya tentu terkait dengan kependudukannya saja ya Pak, Bapak Ibu. Dan cetak surat misalnya KRT contohnya. Ini khusus untuk perumahan tersebut ataupun untuk organisasi tersebut, saya menyampaikan bisa. Karena ada juga beberapa organisasi di luar sana yang install OpenSheet memfungsikan hanya untuk websitenya saja, maka dia fokus di halaman admin web. Dia hanya fokus di berita, di artikel, itu ada. Jadi tinggal diakses websitenya, masuk sini. Termasuk kelurahan, kalau saya buka Kelurahan Sidorejo, ini sama, kelurahan ini hanya fokus di berita. Karena kan kalau tingkat kelurahan untuk penduduk sudah langsung ke dinas Dukcapil ya, ini sama. Desa ini, kelurahan ini mohon maaf, rajinnya membuat artikel untuk publikasi memang tujuannya. Rumah data desa keperuntukannya untuk organisasi, mohon maaf, untuk publikasi itu. Jadi websitenya saja fokus di tampilkan ke sini. Itu terkait dengan ini.